Udah selesai belum, Bi? Oi, belum bro. Aku di kamar ya, tak tungguin. Yo, oke. Wih, jadi kau wawancara? Jadilah, udah ditungguin anak-anak di bawah. Yaudah, tak siap-siap dulu. Ya udah, aku tunggu di bawah aja. Oke. Wah, Bandung banget tangannya. I can see you coming up to my table, all dressed up and nowhere else to go. Got your swag on worse than Clark Gable. Can't tell you how good it feels to tell you no. Ayo cepet, Bi. Keburu hujan, Bi. Ayo, gas. Capek mas. Capek mas. Perjalanan berapa jam mas? 3 jam. Itu apa? Ini surat wawancara. Emang harus pakai surat? Ya, sebagai surat kalau mau wawancara kayak gitu. Don't need nobody, just need your body. Show me your soul sweet like honey. Don't need no talking, just need your body. Your loving on me makes me feel special. No heaven on earth if I can't be with you. Show me your eyes so I can tell the truth. I got so high, oh I can't leave. I got your body all over my mind. I got so high, I'm off my feet. We up in the clouds with the sun in our eyes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi kami di sini akan mewawancarai Bapak mengenai beberapa pertanyaan. Jadi Bapak untuk pertanyaan pertama itu bisa dijelaskan sedikit mengenai toko buku ini. Umum toko buku ini adalah toko buku New Bookstore UMM. Ini di bawah naungan dari Universitas Muhammadiyah Malang dan di bawah naungan dari Muhammadiyah Pusat. Betul. Terus mungkin sejak kapan ya toko buku ini didirikan? Ini didirikan sudah hampir 6 tahun yang lalu, tapi sempat vakum lalu muncul lagi tahun 2022 kemarin. Gitu. Oke. Lalu mungkinkah ada tujuan utama untuk didirikan toko buku ini?
Ya, itu kalau untuk tujuannya adalah untuk meningkatkan literasi di wilayah Malaya ini, terutama untuk generasi muda zaman sekarang. Karena kan banyak sekarang dunia sosmed itu sangat kuat sekali gitu. Lalu biasanya siapa saja yang menjadi pelanggan dalam toko buku ini? Mungkinkah pelajar, mungkinkah mahasiswa atau gimana? Oke, untuk pelanggan di sini itu rata-rata umum sih. Ada yang mahasiswa, terus pelajar juga ada, umum juga ada gitu. Oke, lalu selanjutnya tantangannya seperti apa sih yang dalam menjalankan bisnis itu? Tantangannya adalah untuk menumbuhkan rasa minat baca di dunia sekarang itu agak sulit daripada yang tempo hari gitu. Tantangannya itu sih, gimana caranya anak muda sekarang itu suka membaca, literasinya itu meningkat gitu. Jadi nggak harus tentang gadget gitu. Selanjutnya Pak, nilai-nilai apa saja yang diterapkan dalam pengelolaan bookstore ini Pak? Untuk nilai-nilainya itu salah satunya itu tentang edukasi untuk masyarakat di sini, terutama Malaya itu untuk suka untuk membaca atau kenal pula gitu. Karena ini kan ini bookstore gitu. Tapi di sini juga nggak harus beli. Kita baca nggak masalah gitu. Gak beli nggak apa-apa Pak ya? Nggak masalah. Baca aja nggak apa-apa. Nggak masalah gitu, nggak harus beli. Kalau pengen tahu buku ini apa itu nggak masalah. Ini seperti itu Pak. Iya, kalau mau bedah buku sini juga nggak masalah gitu. Ini kita membuka tempat yang luas untuk kalangan muda yang mau bedah buku, itu boleh sharing tentang buku gimana gitu. Bisa. Apakah toko buku ini mempunyai peran dalam mendukung dakwah Muhammadiyah Pak? Ada. Kita itu sering ikut pengajian di berbagai tempat sih. Itu untuk kita kenalkan ini bookstore untuk Muhammadiyah. Kita juga mengenalkan dakwahnya juga gitu. Ya sekedar bilang jualan aja gitu. Kalau boleh tahu ngajar itu Itu di pondok pesantren. pondok pesantren. Iya, kita sering kerjasama dengan pondok pesantren juga. Kita kajian sana. Apakah ada program atau kegiatan khusus yang menunjukkan penerapan Muhammadiyah Bapak? Tentunya sedekah buku atau kegiatan literasi. Ya hampir sama dengan tanya yang tadi, itu kita kenalkan ke pondok pesantren itu pendidikan anak-anak muda itu dia tahu sini itu ada toko buku punya Muhammadiyah itu untuk nggak hanya sekedar untuk belajar aja gitu. Banyak sih itu. Apa harapan dan rencana pengembangan bookstore ini? Kita harapkan untuk tahun depan itu kita punya beberapa cabang lagi gitu. Katakan Iya, karena kita kan sekarang sudah ada 2 gitu, di Malang sama di Madiun. di Madiun. Di Madiun ada gitu. Terus Insya Allah di tahun depan itu ada di Jalan Bandung gitu. Insya Allah. Iya. Dan di Madiun itu milik berapa juta? Itu kita kerjasama Kerjasama. dengan pakai pusat juga. Oke Pak, yang terakhir, apa harapan Bapak untuk mahasiswa agar berperan dalam amal usaha Muhammadiyah Pak? Untuk itu kita kembalikan lagi ke mahasiswa juga, gimana caranya minat datang ke tempatnya awal usaha Muhammadiyah itu bisa dikenal gitu. Dan misalkan ya bookstore, oh ini loh punyanya Muhammadiyah, terus misalkan ke hotel, ini punyanya Muhammadiyah juga kan, rumah sakit juga kenal gitu. Jadi Mengenal lagi Pak kalau iya, itu punya banyak usaha. Banyak usaha, Iya, kan? banyak usaha ya kan. hanya kampus Banyak kampus. dan lain-lain. Iya gitu.
Ya Pak. Terima kasih Pak ya. Oke, siap. Dengan hari ini Kerja bagus. iya, siap. Satu lagi. Udah Pak. Oke, siap. Terima kasih Pak ya. Oh nggak lupa. Oke, siap. Kesimpulan yang saya dapatkan dari wawancara sebelumnya, berdasarkan wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa toko buku NBS New Bookstore bukan sekedar tempat penjualan buku, melainkan sebuah pusat kegiatan literasi, edukasi, dan dakwah yang memiliki peran strategis dalam pengembangan masyarakat di bawah naungan Universitas Muhammadiyah Malang. NBS hadir dengan tujuan utama meningkatkan minat baca, khususnya di kalangan generasi muda, melalui penyediaan ruang yang nyaman, ramah, dan berorientasi pada pembelajaran. Keberadaan NBS mencerminkan integrasi yang kuat antara pendidikan, kewirausahaan, dan nilai-nilai keislaman Muhammadiyah. Berbagai kegiatan seperti pengajian, kerjasama dengan pondok pesantren, serta aktivitas sosial keagamaan menunjukkan bahwa toko ini berfungsi sebagai wadah pembinaan intelektual dan spiritual masyarakat. Tantangan pengelolaan dan rencana ekspansi ke cabang baru menegaskan komitmen NBS terhadap keberlanjutan dan pengembangan jangka panjang. Partisipasi mahasiswa diharapkan dapat memperkuat peran NBS sebagai amal usaha Muhammadiyah, sekaligus menjadi sarana dakwah dan pengenalan nilai-nilai Muhammadiyah kepada masyarakat luas secara keseluruhan. Wawancara ini menegaskan bahwa toko buku NBS merupakan contoh nyata usaha komunitas berbasis nilai yang mampu memberikan dampak positif, berkelanjutan, dan holistik dalam membangun budaya literasi, pendidikan, serta penguatan identitas keislaman dan kemasyarakatan. Sekian kesimpulan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau kemana Mas? Pantai. Pantai. Mas, mari wawancara ke pantai. Pantai dulu bos. Pak ini kita zoom ya Pak. Jadi kita habis wawancara langsung zoom. Ya. Perjuangan Mas Faik ini namanya. Malah turun. Iya Pak. Kesiksa guys. Jalan. Keringetan Mas. Gara-gara itu loh.